Saya sudah divaksin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih ragu untuk divaksin? Apa itu vaksin? Apakah vaksin itu penting? Adakah efek samping dari vaksin tersebut? Inilah beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui supaya kita tidak ragu lagi untuk divaksin. Pertanyaan pertama, apa itu vaksin? Mengutip dari Wikipedia, vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikrob yang dilemahkan atau mati dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Pertanyaan kedua, apakah vaksin itu penting? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui kenapa harus divaksin terlebih dahulu. Mengutip dari artikel Halodoc, melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Jadi, apakah vaksin itu penting? Ya, vaksin itu penting. Lalu bagaimana dengan vaksin COVID-19 itu sendiri? Membaca informasi dari Rumah Sakit Bunda, vaksin tersebut diperlukan guna pencegahan terhadap infeksi penyakit COVID-19 agar herd immunity dapat tercapai. Sementara syarat untuk dapat divaksin adalah dewasa, sehat, usia 18 hingga 59 tahun, peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan setelah penjelasan, dan yang terakhir, peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Pertanyaan terakhir, adakah efek samping dari vaksin? Efek samping yang biasa terjadi antara lain seperti nyeri, iritasi, bengkak, nyeri otot, fatigue, dan demam ringan yang biasanya kurang dari 1%. Jadi, masihkah Anda ragu untuk divaksin? Ikuti yuk pengalaman saya saat divaksin. Pada tanggal 29 April tahun 2021 yang lalu, saya mendapatkan vaksin COVAX tahap 1 di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Adapun tahapan yang saya lalui antara lain, pertama-tama saya isi formulir tentang data diri. Kemudian cek kondisi tubuh seperti tensi dan saturasi. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sehubungan dengan kondisi penyakit yang pernah saya derita. Saat itu tensi darah saya 140/80, cukup tinggi. Padahal saya tidak punya riwayat hipertensi. Kemungkinan saya stres kali ya karena akan divaksin. Setelah itu, saya siap untuk divaksin. Segini, cukup ya? Iya, jangan tegang. Enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi tetap ada lah tegang. Bu, saya jadi suntik tegang. Hah? Saya disuntiknya tegang. Padahal Iya. biasa nyuntik. Padahal biasanya nyuntik, Mbak. Iya. Kenapa, Mbak? Tegang, Bu. Namanya apa ya? Kena benda tajam gimana sih, Bu? Sakit kan? Terus sakit. Bukannya kalau tegang malah sakit, Mbak? Iya, tegang malah sakit. Makanya biar relax aja, jangan tegang. Merem aja lah ya. Tapi gue diledekin sama dokter Chris. Nggak akan diledekin lah. Gue ngadep ke lu aja deh. Iya, ngeliat ke gua aja. Anggap aja nggak ada apa-apa, Bu. Iya. Iya. Ya, kayak digigit semut. Tapi semutnya semut rangrang. Wah, langsung buruk. Biduran. Tiduran. Kayak kena staples, Bu. Iya, Oh, cetek iya. nggak. Gitu ya. Terus dikit. Tarik nafas panjang gitu ya, Mbak. Jadi lihat jarumnya, ntar malah ketakutan. Jarumnya kecil, Bu. Kecil jarumnya. Tapi nggak segede jarum bayi juga sih. Jarum bayi. Karena ada jarum bayi. Jarum bayi Kecil lebih kecil lagi.
Maksud saya jarumnya nggak besar, tapi nggak sekecil jarum bayi. Aku bayangannya jarum bayi itu besar. Iya, terus habis ini lo mau apa isinya materinya? Saya sudah Saya sudah divaksin, divaksin. hore, gitu Oke, ya. tepuk tangan. Sip, selesai, serut, tada. Terasa? Dan Terasa. terasa lah. Sekarang pegel. Iya. Udah, boleh ditutup bajunya. Terus aku tunggu berapa menit nih baru boleh 30 pulang? menit. 30 menit jam 13.42. Oke. Ini dia Suster Arta yang memvaksin saya. Selanjutnya saya tidak langsung diizinkan untuk pulang tetapi menunggu selama 30 menit. Dan setelah 30 menit tidak terjadi apa-apa, saya diizinkan untuk pulang dan kembali lagi untuk vaksin tahap kedua pada tanggal 29 Mei yang akan datang. Yang perlu diingat, walaupun kita sudah vaksin, tetapi harus tetap patuh dan jangan pernah abai dengan protokol kesehatan.